Selain ruh, berikutnya ada namanya sukma. Ini secara singkat dulu aja ya penjabarannya. Sukma itu bahasa Sundanya pengacian. Mungkin kalau orang kata belum tahu ya ini. Kalau orang Sunda tahu pengacian. Bahasa Arabnya tanzifia. Pokoknya gini, kalau lebih gamblangnya, biar kita mudah memahami sistem dalam tubuh kita, itu persis seperti handphone. Ini kalau teman-teman paham handphone atau laptop, paham tuh analogi diri kita. Kan di HP atau di handphone, ada yang namanya hardware. Atau misalkan disebutnya, apalagi selain hardware, yang disebutnya yaitu casing. Ini ya. Nah, casing ini ibaratnya adalah raga kita. Nih, ini dari ujung rambut berikut ketombe-ketombenya, ini sampai ujung kaki nih, itu namanya adalah casing. Namanya adalah raga. Nah, kalau di komputer hardware-nya. Terus di HP itu ada yang namanya baterai atau pulsa atau kuota. Nah, ini kalau dalam diri kita ibaratnya adalah ruhnya. Jadi ruh itu powernya. Nih ya, biar mudah dipahami gitu. Jadi ruh itu ibaratnya baterainya atau pulsanya. Nah, sampai sekarang kan kita sering beli kuota, sering beli pulsa, tetapi nggak tahu seperti apa itu bentuk pulsa. Apakah segitiga? Nggak ada yang tahu kan. Tapi harganya ada yang 60.000, ada yang 100.000, 200.000. Nah, di HP aja yang benda mati ada gaibnya. Apalagi diri kita. Oke, lanjut. Tuduh ya. Di HP ada namanya memori SD. Nah, memori ini, kalau misalkan di dalam diri kita, dia disebutnya adalah akal atau otak kita. Nih, biar lebih gampang nih ya memahaminya. Jadi kita, oh iya, rohani, akal, ruh, sukma, begini, begini, begini. Paham ya? Memori itu ibaratnya akal kita nih, otak kita, itu memorinya, memori SD. Terus, di HP ada yang namanya aplikasi atau softwarenya. Nah, aplikasi ini atau software ini disebutnya sukma. Gitu. Biar gampang. Aplikasi kan ada bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa YouTube. Nah, itu dan lain-lain. Di HP juga ada yang namanya mesin. Nih, yang paling utama mesinnya. Mesin itu ibaratnya mereknya. Merek HP-nya. Ada Samsung, ada iPhone, apa lagi, dan lain-lain. Ada Android, ada iOS gitu. Nah, mesin kita itu pengen seperti apa? Mesin yang tangguh. Kan beda mesin Cina aja sama mesin Eropa. Nah, apalagi di HP ada apa lagi? Intinya nggak jauh seperti itu. Nah, kalau sukma atau pengacian, dia jumlahnya ada 7. Ini kalau misalkan sukma hilang 1, 2, 3, nanti kita itu sering lupa. Sering linglung gitu. Tadi perasaan di mana ya saya nyimpan kunci motor? Tadi saya di mana ya? Kalau lupanya misalkan nggak sering, itu wajar. Karena al-insanu ma'al khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi kalau sering lupa, sampai ke istri pun lupa. Itu ada kisahnya. Jadi ceritanya suami istri itu mau isi bensin, pakai motor, pom bensin. Udah ngisi, berangkat aja. Ketinggal istrinya. Nah itu karena apa?
lupa. Nah, kalau sering lupa, itu berarti kita fix sukma kita hilang. Nah, kalau misalkan sampai 5, nanti tatapannya kosong, bengong gitu. Udah, artinya dikuasai sama jin tadi. Ya. Tatapannya kosong, bengong, ibaratnya kayak pelanga pelongo gitu. Nah, itu orang-orang yang sukmanya lemah. Nah, ini punya pertanyaan nih. Kang Apu tuh kalau yang Down syndrome itu apakah seperti apa sih kondisi rohaninya? Tahu kan ya, yang Down syndrome? Down syndrome itu yang sama-sama mukanya itu. Nah, kalau Down syndrome, dia itu secara rohaninya lengkap, ruhnya ada, sukmanya ada, mereka hanya secara biologis saja yang kurang. Karena mereka kelebihan kromosom kan. Jadi kalau itu normal secara rohaninya, cuman jasmaninya bermasalah. Kayak gini, kayak tadi kalau ruhnya lengkap, tapi karena patah hati, nggak punya duit, lemas juga. Lemas itu perasaan. Pusing yang ada gitu ya. Nah sama dengan kondisi orang, kalau misalkan di sukma, karena kondisi raganya, misalkan kebentur nih kepalanya, hancur juga. Jadi walaupun aplikasinya bagus, rohaninya bagus, tapi kalau raganya hancur, nggak jalan. Makanya nggak cukup rohani harus bagus, jasmani juga harus bagus. Oke, misalkan nih Pak Irham walaupun imannya kuat, rohaninya bagus, cintanya Amalia luar biasa, rindunya ke Rasulullah luar biasa, tapi badannya sakit-sakitan, itu ngaruh, gitu ya. Maka sekarang juga saya lagi berusaha hidup sehat, dijaga pola makan, pola tidur, olahraga tiap hari. Enggak, enggak, saya rokok. Kalau rokok sehat. Karena Adria pernah bilang, rokok itu yang sehat dan gaknya bukan rokoknya, kondisi hati. Justru orang rokok itu lebih banyak umurnya dibanding yang ini. Orang yang merokok, kalau hatinya lagi sedih, nah itu baru tuh cepat matinya. Tapi kalau dia ngerokok happy, itu banyak umur. Karena ada ceritanya, dokter, kamu jangan merokok, nanti umur kamu pendek. Yang mati dokternya dulu. Gitu. Ini yang bilang langsung ahlinya ya Adera gitu. Kata Adera itu, kan merokok itu buat happy. Gitu. Jadi justru membuat orang itu di saat happy, di saat senang, maka banyak yang bilang gitu, kok kabut sekarang ceria amat ya, kelihatannya indie. Emang lagi ditata semuanya gitu kan, wah banyak yang salah nih, pola pikiran, pola hati semuanya, pola makan, pola tidur, itu ngaruh. Ya, makanya kita juga harus balance, rohani harus sehat, jasmani harus sehat, olahraga, olah rasa, semua dijaga gitu. Ya kayak Mas Dwi kan, imannya kuat, tapi kesibukannya banyak. Bagaimana nih? Makanya kita bagaimana nih agar seimbang. Duit tetap jalan, tetap punya gitu kan. Amalia tetap jalan, jasmani tetap sehat gitu kan. Nah, itu tinggal kita diatur lagi nih, atur-atur kondisi. Gitu ya. Nggak mudah ya, apalagi kalau udah ngebahas makanan sehat. Aduh, banyak rusaknya. Semuanya kan kita karbo terus. Tapi saya belajar tuh, selain Sabtu Minggu saya nggak makan nasi. Jadi makan nasi Sabtu Minggu aja pas Jabodetabek. Lagi sampai di Cirebon. Tiap hari saya sama istri berusaha nggak makan yang putih-putih. Enteng emang badan, ya. Itu nggak saya pungkiri, so teman-teman ya. Coba tiap hari nggak makan yang karbo. Entah itu misalkan nasi, terigu, tepung-tepungan, so enteng ke badan. Makanya kadang jangan nyalahin setan mulu, dikit-dikit nyalahin, serangan nih, sampai ketiduran. Enggak selamanya serangan. Kadang itu makanannya, kan makanan-makanan yang mengandung karbo itu kan membuat kita ngantuk. Gitu. Lemes ke badan. So, oke. Kalau makanannya banyakin ikan-ikannya saja, jangan pakai nasi. Karena karbo yang tertinggi itu nasi sama tepung-tepungan. Padahal itu enak semua kan, roti enak. Terus yang manis-manis saya juga mengurangi.
Pokoknya mah setiap hari kecuali 1 minggu jadwal Jabodetabek itu ibaratnya cheating day-nya, makan bebas. Tapi kalau dari hari Senin sampai Jumat, saya berusaha makan makanan ini. Kerasa enteng ke badan, gitu ya. Nggak mudah capek, nggak mudah lemas, ketika zikir juga maksimal. Jadi minimal lah, zikir pondasi nggak gosok malah minimal gitu. Minimal. Itu ngaruh ke makanan, ya. Nggak selamanya, wah diserang ada, serangan juga ada, faktor kecapean juga lelah, ngurusin toko juga ada gitu kan, karena berdua doang gitu kan, itu ngaruh. Coba kalau berempat gitu kan, Airhan masukin sekalian kan gitu. Para murid sekalian gitu. Nggak apa-apa, yang penting bisa ngerokok lah gitu ya. Yang penting bisa ngerokok dulu. Jadi itu ngaruh. Makanya kita penting ya, pelan-pelan. Biar teman-teman amalnya maksimal. Olahraga juga diatur, walaupun nggak banyak, nggak mesti banyak. Saya pun nggak sering, nggak aneh-aneh gitu. Lari aja kan gitu, ke alun-alun. Nah kalau Jakarta kan tinggal ke Monas gitu kan. Seputaran pulang lagi. Yang penting ada digerakin. Itu ngaruh teman-teman ya. Biar kita merawat amaliyah kita itu. Selain tadi rohaninya serangan, juga faktor pola hidup ya. Insya Allah. Oke lanjut. Ini ada yang memang dia sering lupa, bengong, rapanya kosong. Ada yang bukan karena sukma, tapi karena memang kecelakaan, insiden tadi, misalkan tabrakan. Nah, sama tuh nanya, ini Kang Abu itu kalau misalkan dia tabrakan, pikun, lupa ingatan, kepalanya pecah, apakah karena itu sukmanya hilang? Enggak. Sukmanya masih ada, cuman hardware-nya rusak. Ibaratnya gini, otak itu atau kepala itu seperti saklar, seperti kabel-kabelnya gitu, hardware-nya lah, perangkat kerasnya. Nah, sukma itu ibaratnya strumannya, listriknya, airannya. Kan walaupun misalkan rumah kita udah dipasang strumnya bagus, KWH-nya tinggi misalkan, watt-nya besar, tapi kalau lampunya nggak ada, saklarnya rusak gitu kan misalkan. Nyala nggak? Nggak nyala. Jadi rohani dan jasmani dua-duanya harus on, dijaga dengan baik. Ya, kayak gitu. Makanya rawat rohani kita, rawat juga jasmani kita. Gitu, insya Allah. Karena ngaruh. Oh, Cina kan, tuh kayak teman kita kan, beliau pengen hadir ngaji, tapi lagi sakit. Gitu kan, salah satu tim dukun kita kan, sakit. Pasukan Padepokan Kaul Alit. Jadi, maksudnya sakit karena tadi, kondisinya kan, jasmaninya. Itu ngaruh. Maka dari itu, kita belajar bagaimana tetap sehat. Artinya, sakit udah karena Allah gitu kan. Seenggaknya kita ikhtiar lah, berusaha. Supaya tadi, kita bisa istiqomah. Salah satu tips menjaga istiqomah amaliyah, selain kita niat yang kuat, ada kecintaan, juga badan tetap sehat. Selain duit selalu ada, kendaraan ada, badan juga sehat. Termasuk kuat sampai subuh pengajian, caranya dengan pola makan yang sehat, gitu ya, olahraga. Oke lanjut. Nah Kang, gimana nih kalau misalkan sampai 7 nih, hilang nih semuanya. Nah itu jadi gila. Makanya ruh tanpa sukma itu gila. Tapi kalau sukma tanpa ruh itu koma gitu. Jadi kalau ruh tanpa sukma, ruhnya ada nih. Ruhnya dia ada, tapi sukmanya hilang. Itu orang gila. Makanya orang gila kan ruhnya ada, tapi sukmanya nggak ada. Sehingga dia nggak sadarkan diri. Jadi secara TKNE, secara pandangan Toriko, orang gila itu orang yang sukmanya nggak ada.
Apa kan sukma itu? Sukma itu indra perasa. Merasakan misalkan sadar, merasakan cinta, kasih sayang, indra perasa namanya sukma. Nah, dia kalau ketawa, ketawa aja. Kalau misalkan nangis, nangis, itu namanya hilang berarti sukmanya. Jadi kalau di HP itu mah aplikasi Pak Abadi cuman Facebook aja, nggak seru, nggak ada yang lain. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sukmanya ada nih, tapi ruhnya nggak ada tuh koma. Makanya ada kan di rumah sakit koma sampai berhari-hari. Ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan koma. Tapi dia sadar karena sukmanya ada gitu. Sadar nih, ada orang ngejenguk, tapi ruhnya mati. Ruhnya nggak ada. Ruhnya cuma ada 7, ada 8. Kayak orang yang apa tuh stroke. Dia udah nggak ngapa-ngapain, mati sebelah kan. Nah itu gambaran hilang ruh tuh kayak orang yang stroke itu. Dia mati sebelah. Nauzubillah gitu ya. Oke. Berikutnya korin. Apa itu korin? Kalau korin itu adalah atau jin korin sama. Dia juga itu korin terus sukma satu paket. Begitu bayi lahir dia mah emang udah ada. Sejarahnya korin itu adalah mata-mata iblis yang memang iblis minta ke Allah. Ya Allah, saya udah dapat izin untuk menggoda anak Adam. Nah, sedangkan anak Adam kan nanti miliaran. Sedangkan dia sendirian. Nah, dia kedua selain minta izin buat menggoda anak Adam, yang kedua dia minta lagi ke Allah. Minta diberikan pasukan lagi. Allah memberikan, namanya korin. Sejarahnya tuh. Jadi korin ini mata-mata iblis. Untuk memudahkan menggoda manusia. Dalam misi iblis itu. Untuk sama-sama ke neraka. Apakah semua ada? Ada. Termasuk Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah bersabda, kita tidak lepas dari namanya korin atau pendamping dari bangsa setan. Sahabat, termasuk Rasulullah? Iya, termasuk saya, kata Rasulullah. Cuma kalau saya ketika lahir, ketika Allah memberikan saya korinnya udah otomatis Islam. Gitu. Udah, sudah sama korin. Nah sekarang kan, apakah korin juga sama dengan sukma dan ruh? Ada jumlahnya, ada. Kalau ruh sama sukma kan udah jelas tuh. Ruh 9, sukma 7. Kalau korin, dia itu jumlahnya 12 maksimal. Rata-rata 5 dan 7. Nah, rata-rata 5 dan 7. Ini kalau misalkan korin, dia nggak sama dengan sukma. Mau misalkan korinnya Pak Muzaini 9, 10, 11, itu nggak ngaruh. Berarti kalau misalkan 12 dia hebat ya? Enggak. Mau 12, mau 5, mau 7 itu nggak ngaruh. Yang utama itu kalau korin bukan jumlahnya, tapi muslim atau enggak gitu. Nah, korin ini kalau bahasa Jawanya disebutnya sedulur papa dengan pancer. Lima pancer. Nah ini yang sebutnya itu. Jadi dengan sebut dengan sedepannya pancer, kakang kawah gitu kan. Ari-ari itu korin. Nah kita ini nih kakak pertama segokong gitu kan. Nanti ada kakak kedua pakai. Nah itu korin kita ini itu adik-adik kita yang belum kita Islamkan.
Ini kalau misalkan Pak Abadi udah mengislamkan korinnya, nanti kalau misalkan lagi sholat sendiri, zikir sendiri, kok seperti ada yang ngikutin. Misalkan Allahu Akbar. Kami datang misalkan Allah, itu jangan kaget, itu korin kita ikut sholat. Tapi walaupun misalkan mereka ikut sholat, tetap niatnya jangan niat imaman. Waduh, karena ikut berjamaah, usolli pada sendiri kata ini imamah, jangan juga, karena dia masalah gaib. Nggak sah tetap biasa aja, tetap ada alillahi ta'ala walaupun mereka ikut berjamaah, ikut mereka. Nanti kalau bagus mediumnya, nanti semakin kelihatan mereka. Sebetulnya medium itu banyak kalau dasar nih manfaatnya. Minimal kalau mediumnya bagus, nanti merasakan kalau kehadiran korin, kehadiran malaikat tuh tahu. Ada kodam ini, dia tahu, merasakan. Kalau dalam dunia itu mendetail gitu, ada kamera utama rendang. Kamera itu kelihatan tuh sampai tembus ke dalam. Nah, minimal kalau misalkan teman-teman bagus mediumnya, ketika misalkan ke restoran atau ke tempat-tempat makan, itu kerasa nih, wah ini pakai pelaris nih. Itu ketahuan sama dia, kerasa beda. Nah itu minimal itu tuh, buat nyelamatin diri. Kayak gitu. Atau setidaknya kalau ada orang niat jahat, entah mau nyopet, entah mau nipu, entah mau menggendam, tahu nih, oh ini karena udah kerasa langsung nyetrum ke dianya. Wah ini orang mau nipu saya nih. Karena kalau saya ketika nipu, wah ini mau nipu nih, udah blokir aja. Nanti kerasa nih orang ini mau niat jahat nih. Dia otomatis kayak ada semacam ngasih kode keras gitu, ngasih informasi. Kan jangan orangnya jahat, nggak jadi gitu. Jangan, itu mah karyawannya nggak bener. Itu korin gitu. Hah? Yang bekerja. Iya, nanti korin bekerja. Jadi gini, korin itu kalau misalkan diislamkan, dia nanti berbalik arah. Tadinya mata-mata iblis, nanti kebalikan mata-mata kita. Mata iblis nih. Kalau kata Pak Kiai ketika mengislamkan setan jin, iya kamu tetap goda. Cuma nanti godain orang-orang biar sholat. Awalnya godain orang-orang biar jangan sholat. Nah setelah Islam disuruh tetap godain tugasnya. Cuma digodainnya biar mau sholat gitu, biar mau ngaji. Di rumah doang tugasnya, tapi sama goda. Nah sama korin juga, dia kan awalnya mata-matain kita. Nah nanti kalau Islam dia sebaliknya. Mana nih? Ininya sini. Nanti nggak tahu dia kayak gitu. Jadi kalau udah Islam aman, bahkan dia banyak berjuangnya nanti dikasih ilmu pengobatan. Ini nanti kalau korin udah Islam, terus kita kasih pengobatan, nanti kita itu kalau ada luka dia ngobatin sendiri. Misalkan ada yang sakit, otomatis sama dia diobatin. Dia nanti otomatis akan kembali mengobati sel-sel yang rusak, organ tubuh yang rusak, dia nanti otomatis ngobatin. Kalau udah Islam gitu. Tadinya kita ngeluh, galau, bunda, segala macam. Nah kalau dia udah ini, paham ya? Sekarang kan berikutnya, ini kalau korin sama nggak kayak sukma diambil, sama. Korin juga bisa ditawar. Ini tadi dikit-dikit tawan lagi. Kayak apa? Lihat, kok bisa tawan lagi. Nah, kita itu ditawar bisa karena faktor alami, bisa karena faktor gaib, artinya diambil sama setan. Kalau alami nih contohnya nih ya, kalau alami itu seperti kita percaya yang kesurupan, contohnya kayak gitu, terlalu percaya. Terus kalau misalkan kita zikir niatnya salah atau amalia, nah, ini nanti diambil tuh yang kayak gitu-gitu. Itu diambilnya alami dia. Makanya penting hati itu ikhlas, penting hati itu bahagia gitu. Ya. Hidup ini sebentar, jangan dibuat sedih gitu. Apalagi kalau bertahun-tahun,
Ini kalau misalkan bertahun bertahun-tahun pasti ngeluh, pasti sedih, itu berarti belum rapi amaliannya. Ibu happy ya, karena setan itu paling susah masuk orang yang happy, susah deh maksudnya. Buat ceria teman-teman ya, mau punya duit, mau kagak, mau nganggur, mau enggak, happy pokoknya, ikhlas. Kuncinya happy itu ridho, dihina ridho, emang jelek ya udah, dihina miskin, terima emang miskin gitu. Dihina misalkan masih bujangan menaun, udah terima aja, emang asli kayak gitu. Dihina misalkan kita begini begitu, dihina misalkan kita terima gitu. Nah, kalau kita udah ridho, udah. Biar esentorikoh yang siri itu masuk, sabar, ikhlas, ridho, rendah hati, mau happy aja. Ya. Itu kuncinya, biar ruh sukma kita tetap stabil sesuai dengan inti dari zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir akan tenang hati ini. Nah itu ya faktornya tuh. Intinya semua sifat keburukan itu adalah faktor yang membuat kita itu ruh dan sukma kita ditawan sama iblis atau hilang. Naudzubillahimindzalik. Seperti niatnya salah, ngedumel, putus asa, ngebatin, kecewa, stres, depresi. Itu yang kayak gitu-gitu tuh ngaruh faktor yang membuat ruh hilang. Betul. Gak ikhlas, gak ridho, itu udah mah kesempurnaan kita hilang. Gitu ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba Allah itu harus katifli, seperti bocah, seperti bayi. Kita itu kalau pengen selamat harus seperti bayi dalam atau seperti dinajah dalam ibadah ke Allah. Apalagi thariqah. Dalam arti kita itu seorang salih kalau seperti dinajah, seperti bayi, itu kan bayi. Bayi kan gimana orang tuanya? Dia mah pasrah aja. Nah kayak itu. Sekarang kan gimana sih kalau itu adanya? Ya adanya di tubuh kita, bukan di luar. Jin korin sama jin khodam itu beda. Kalau jin-jin yang lain, kalau di ruqyah, dia keluar. Kalau korin enggak, karena emang dia mas paket. Korin, ruh, sukma, sepaket dia. Dia mah akan keluarnya nanti bareng dengan ruh. Ruh sukma keluar, dia keluar gitu. Satu paket dia mah. Kalau jin khodam, jin pendamping, terus yang lainnya yang nempel-nempel itu mah nggak awet, dia mau bisa keluar lagi. Nah yang tiga mah yang ruh sukma korin, terus paket dia awet itu mah dari awal lahir sampai meninggal dia akan nempel terus. Itu mah kayak sel, darah, saraf, tulang, sepaket mereka. Paham ya teman-teman ya? Oke lanjut. Kan udah paham ruh sukma korin. Nah sekarang bagaimana sih merawat ruh sukma dan korin? Kalau merawat ruh itu dengan cara jangan berbuat dosa. Ruh itu walaupun misalkan kita banyak zikir, banyak sholat, ibadah, tapi kalau berbuat dosa terus, maksiat terus, nah perut kita itu akan sakit. Jadi cara merawat ruh itu kurangi berbuat dosa. Kalau menjauh sih kayaknya kita susah ya, minimal lah meminimalisir itu ya. Jadi kalau merawat korin, jaga hati agar tetap stabil, tetap tenang, gak gurung-gusu, tetap enjoy gitu, tetap ridho. Nah itu cara merawat korin. Kalau merawat sukma, kurangi kesalahan. Kalau merawat ruh, kurangi dosa gitu. Udah tuh itu caranya. Baik, karena udah jam 3 ya, saatnya sahur. Kita mungkin sampai di sini pengajiannya, semoga ada manfaatnya. Saya dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Tetap kebenaran mutlak milik Allah, ini hanya sharing. Walaupun nggak banyak sampaikan, semoga banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, dan kita bisa menerapkan untuk sehari-hari. Cukup sekian, selamat sahur, kun masofa wa damakadar, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saatnya sahur.